Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang menyimak melalui MKTV, MKFM, melalui Facebook, melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kita bersyukur di subuh hari ini Allah tiada hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat merasakan hidup ini, ya, di mana Allah tidak hentinya dengan nikmat yang tidak terhingga tadi. Dalam surat Ibrahim, sekali lagi saya ulang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat yang tidak diberikan kepada semua umat manusia, di mana kita mengenal Islam, kita menjadi seorang Muslim. Masya Allah, ini tidak semua manusia, ya, miliaran penduduk dunia kita ditakdirkan menjadi seorang Muslim, kita bersyukur. Lebih lagi kita menjadi orang yang beriman, karena ada yang ngaku Islam, tapi Islamnya KTP, ya, ngaku sebagai Muslim tapi Muslim KTP, ya, nama Islamnya hanya KTP tapi tidak menjalankan syariat ajaran Islam. Tapi kalau kita beribadah, kita mendekat kepada Allah, sepertiga malam kita bangun, subuh kita ke masjid, kita sholat subuh, ini adalah nikmat yang tiada ternilai. Ya, jangankan sholat subuhnya, qoblah subuhnya saja yang begitu hukumnya sunnah, ya, berbeda dengan yang wajib sholat subuhnya, itu diberikan pahala oleh Allah, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi kalau nikmat ibadah ini kita rasakan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Masya Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah hari ini spesial, ya. Mudah-mudahan sudah hadir Ustadz Gaji, ini masih menunggu kelihatannya karena di Garut, ya. Dan insya Allah nanti akan masuk via Zoom. Jadi terkait hari ini tentang fikih lingkungan, ya, saya mengajak beliau untuk nanti diskusi. Kajian kita setiap Senin ini kajian fikih, dan fikihnya sekarang tentang fikul waqi, fikih tentang lingkungan atau fikih yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, ya, terkait Masya Allah, ini Ustadz Gaji ini usianya masih sangat muda, usia 19 tahun, ya, tapi sudah menyelesaikan hafalannya di usia 14 tahun 30 juz, usia 15 tahun sudah menghafal kitab Bulughul Maram, itu ada 17.000 hadis di dalamnya, ya. Bulughul Maram itu kalau tidak salah, saya biasa membahas di kajian, biasa membahas di kajian di masjid di sekitar, di Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Iman, itu sepekan sekali, baru selesai 7 tahun, itu, ya. Kitabnya nggak terlalu tebal padahal, tapi karena sepekan sekali satu pertemuan, biasanya dibahas 5-6 hadis, itu selesai dalam waktu hampir 7 tahun lebih, ya, sampai selesai pandemi kemarin itu. Beliau sudah hafal semua hadisnya, Masya Allah, ya, di usia 15 tahun, dan nanti saya bacakan banyak riwayat beliau tentang bagaimana berbicara di tingkat internasional, salah satunya juga di PBB, tentang fikih lingkungan hidup ini, ya. Jadi kalau dihubungkan ilmu fikih syariat Islam ini benar-benar syariat yang syamil mutakamil, lengkap dan sempurna, di mana tidak ada sedikit pun, satu pun aspek kehidupan kita yang tidak diatur
dengan aturan Islam yang maha sempurna ini, ya, sehingga kita bisa menjalankan aturan Islam ini tidak sekedar untuk memang kehidupan kita di dunia, tapi untuk di akhirat nanti. Nah, sudah masuk nampaknya Ustadz Gaji. Assalamualaikum Ustadz Gaji, mohon bisa unmute, videonya juga dibuka. Halo? Kita masih nunggu. Ustadz Gaji, Assalamualaikum. Izin Ya, Ustadz, belum sepertinya. Belum? Di sini sudah bilang. Ustadz Gaji bisa unmute dan buka video. Ya, kita masih nunggu ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Jadi Islam ini lengkap ya, semua kehidupan kita diatur dengan sempurna oleh ajaran Islam. Sehingga kita sebagai seorang Muslim, apapun kehidupan kita, itu ketika memegang panduan dari ajaran Islam kepada apa yang disunahkan oleh Rasulullah, maka kita akan selamat dalam hidup ini. Ya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa ajaran Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya bagi kita yang kaum muslimin saja, tapi hubungan kita adalah hubungan yang vertikal dengan Allah, ada habluminallah kita, hubungan dengan sesama manusia, habluminnas, dan habluminal alamin, ya, hubungan dengan seluruh alam ini. Dan inilah amanah kita sebagai manusia, inna aradal amanati alas samawati wal jibal, Allah akan mengamanahkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, hamalul insan. Tapi kita manusia yang masih yang diberi oleh Allah keleluasaan hidup, yang diberi oleh Allah juga menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, kepemimpinan inilah yang mestinya kita manfaatkan menjadi sarana untuk kita bisa senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat alam ini pun menjadi jalan bagaimana kita bisa mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam menjadi tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang-orang yang menggunakan hati, menggunakan pikiran, menggunakan akal untuk bisa dekat dengan Allah. Nah, sehingga siapapun yang dia menjadikan sarana ini dekat dengan Allah, ya alam ini dekat dengan Allah, itulah ulil albab. Pemahaman saya ulil albab itu kalau diterjemahan gitu ya, biasanya orang-orang yang berpikir, padahal tidak hanya berpikir, tapi bagaimana hati dan pikirannya, bagaimana hatinya benar-benar dijadikan untuk mengenal Allah. Sehingga ada kata lub, ya lub, ulil albab, lubun itu kita sering mendengar hati nurani, hati yang paling dalam. Ya, ini terkait bagaimana Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini menjadi cahaya, menjadi pelindung kita, menjadi penyelamat kita. Satu, ketika ingin selamat, kita senantiasa dikaitkan dengan Allah. Dan yang kedua, dikaitkan dengan Rasulullah. Ya, artinya apa yang kita lakukan mengikuti kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, nanti ini kita masih nunggu. Ada sedikit kendala nampaknya. Ustadz Gaji ya. Bagaimana kaitan lingkungan hidup ini dengan ilmu fikih ya. Sekali lagi saya sedikit memberikan pengantar, nanti akan dibahas banyak oleh Ustadz Gaji terkait dengan di dalam kitab fikih itu biasanya di awal-awal itu memuat atau membahas tentang bab taharah gitu ya. Nah, ini apa kaitannya tentunya dengan lingkungan hidup ya.
aduh saya kalau baca ini Masya Allah betapa Islam itu lengkap dan sempurna ya. Nanti kita gali ini dari Gaji bahwa semua yang kita lakukan ini akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk? Ada A juga. A sudah masuk A? Sudah dari tadi, cuman A gelap. Ini masih nunggu Gaji A. Iya. Silakan, Silakan. sudah masuk. Nampaknya sudah on tadi. Iya. Nunggu yang pembicara utamanya. Iya, sempurnakan. Teruskan. Siap. Ya, baik A. Ya, jadi ketika kita menyambungkan dengan Rasulullah, maka tugas kita adalah dijadikan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah secara keilmuannya demikian ya. Itu sudah ada tuh. Sudah gabung? Iya. Raise hand. Ya, sudah resen, silakan Ustaz Gaji unmute dan videonya dibuka. Sudah gabung nampaknya. Enggak. Ya, termasuk ini yang dibahas ya dalam kitab Bulughul Maram ini kitab fikihnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada 1.700 hadis, bukan 17.000, 1.700 hadis. Itu mulai dari bab Toharoh sampai kemudian terakhir itu bab zikir dan doa. Tapi itu lengkap. Kalau kita membaca kitab itu, kita seperti membaca hadis ya, karena isinya hadis-hadis. Tapi sebenarnya kita memahami fikih dari fikihnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waalaikumsalam Ustaz Gaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, punten ini masih terbalik nih gambarnya di landscape-an punten. Nah, di sini masih miring gambarnya. Baik, alhamdulillah sudah bergabung. Saya sedikit kenalkan dulu. Beliau ini lahir di Garut ya, 19 Oktober 2001. Jadi baru usia 19 tahun. Sudah hafid Quran di usia 14 tahun, kemudian hafal ya, hafid kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di usia 15 tahun. Saya sudah membahas ini Ustaz Gaji belajar sama dari kecil dulu, dari SD gitu ya. Dan saya ngajarkan di masjid sini sudah 2 masjid 7 tahun baru selesai ya, karena sehari sepekan sekali ya, dan itu 1 jam kurang lebih pembahasan, sehingga 7 tahun baru selesai dan tidak banyak yang hafal dari hadisnya. Ustaz Gaji luar biasa, 1.700 hadis lebih dihafal semuanya ya. Mempelajari 10 bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Latin, Mandarin, Turki, Jepang, Masya Allah ya. Dan juga menjadi delegasi di beberapa negara internasional, memberikan kajiannya di Turki, di Malaysia, kemudian termasuk yang terbaru di Maskas PBB ya, tentang fikih lingkungan hidup ini. Ustaz Gaji, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Nah, begitu. Alhamdulillah. Gitu aja. Sehat. Alhamdulillah. Ini apa Baik. seperti ini lebih bagus? Udah gini Berdiri aja, gini ya. sudah terdengar segini, apa-apa. Ya, baik. Ya, Ustadz Gaji, mungkin kita bisa mulai nih terkait dengan fikih lingkungan ini. Jadi kemarin sempat boleh ceritakan juga pengalamannya, sempat ke Swiss ya, menjadi pembicara di PBB terkait dengan fikih lingkungan hidup. Mungkin di awal ini silakan memberikan pengantar tentang hal tersebut, Mangga.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Pak Agim, yang kami hormati Al Ustadz Mulyadi dan juga para staf dan juga pimpinan Darut Tauhid. Mudah-mudahan dalam siang yang dalam pagi hari ini yang berbahagia dan juga penuh berkah, kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal. Al Ustaz Mulyadi dan juga hadirin rahimakumullah, terkait fikih lingkungan, sebetulnya yang menjadi salah satu inspirasi saya itu ayat Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Maka kami menjadikan kamu semua umat muslim ummatan wasato, umat manusia yang pertengahan, yang moderat, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya umat Islam itu menjadi saksi terhadap umat manusia secara umum. Di sini Islam ya sebagai umatan wasato dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab penting, andil besar dalam konservasi terhadap lingkungan, karena penjagaan dan juga konservasi terhadap lingkungan merupakan anjuran yang ditekankan secara langsung dalam nas Al-Quran atau hadis. Kita sudah lumrah faham dan juga mungkin kebanyakan dari kita hafal. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lalu ada juga dalam surat Ar-Rum ayat 4 ayat 41 kalau tidak salah, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini merupakan ayat Al-Quran yang melarang tentang adanya perusakan terhadap lingkungan, eksplorasi yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan di muka bumi. Kita sebagai umat manusia, wabil khusus umat muslim, punya kewajiban besar bagaimana caranya kita menyelamatkan planet ini dari kerusakan. Karena Islam sebagaimana yang kita ketahui, misinya apa? Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan juga terkait fikih lingkungan, yang mana alhamdulillah kira-kira 3 minggu ke belakang saya diundang ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Jenewa di Swiss. Saya menyampaikan bahwa Islam itu bukan sekedar agama, ritual, tapi Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh, sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan yang detail pun, yang mungkin menurut kita remeh-temeh, itu dibahas dan juga diatur dalam Islam. Maka saya sepakat dengan yang dinyatakan oleh salah satu orientalis dari Barat. Namanya itu kalau tidak salah Hamilton Alexander Gibbs.
Dia merupakan pakar Islam di dunia barat, tapi dia non-Muslim. Dia berkata bahwa aku tidak melihat Islam sebagai hanya agama, tapi sebagai sistem peradaban yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan. Maka dari situ, bagi kami, Islam itu dinun syumulun, agama yang menyeluruh, sempurna. Dan juga karena hal itu, Islam merupakan pertama akidah, yakni sistem kepercayaan, ibadah sistem ritual, muamalah sistem sosial, akhlak sebagai sistem kontrol sosial. Nah, maka amatlah keliru apabila ada sahabat-sahabat kita yang menyatakan Islam itu hanya sekedar agama, ritual. Tidak, Islam merupakan agama yang mengatur semua hal, terutama dalam bidang muamalah, gitu kan. Tadi kan disebutkan Islam sebagai akidah, sistem kepercayaan. Kita tauhidullah, gitu kan, menjunjung tinggi tauhid. Maka alhamdulillah di sini ada Darut Tauhid, tempat penyebar luasan dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai ibadah juga, Islam sebagai ritual ibadah, karena di situ diatur bagaimana cara kita berinteraksi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Lalu yang ketiga, muamalah Islam pun membahas bagaimana cara kita berinteraksi sebagai sistem sosial. Di dalam Islam dibahas bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama muslim, lalu bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan non muslim pun dibahas dalam Islam. Kita tahu ada fikih yang membahas tentang memperlakukan kafir zimmi bagaimana, terus adab dalam peperangan bagaimana, lalu lain sebagainya. Lalu dalam Islam juga dibahas bagaimana adab kita berinteraksi dengan lingkungan. Ini menarik. Nah, maka kalau kita menelusuri literatur nas Quran dan Sunnah, kita akan menemukan bahwa dalam Islam banyak sekali anjuran menanam pohon. Yang hadisnya itu man gorosa gorsan itu. Barang siapa yang menanam pohon, lalu pohon tersebut tumbuh, pohon ini tumbuh misalkan, lalu bermanfaat bagi yang lain, entah itu dimakan oleh serangga, dipatuk oleh burung, atau mungkin kita nanam pohon jambu di depan rumah ada yang nyuri anak tetangga, itu jadi sedekah. Dan itu ila yaumil qiyamah, sebab nggak kebayang kalau misalkan kita menanam pohon jambu lalu dimakan oleh kelelawar, lalu ada biji yang jatuh lalu jadi pohonnya, itu jadi sedekah buat kita. Maka saya tegaskan bahwa menanam pohon itu merupakan salah satu aset berharga dan menjadi ladang wakaf strategis untuk bekal amal soleh kita nanti. Nah, lalu bukan hanya menanam pohon, dalam bab tohara dibahas bagaimana kita memperlakukan air bersih. Nah, ini dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab toharoti. Nah, itu bukan kitab butut tekaharti, tapi kitab yang membahas cara bersuci dalam Islam. Ada babul miyah. Nah, saya menyorot dalam babul miyah di sini bahwa saya menulis kemarin itu makalah yang judulnya Islamic Jurisprudence View on Ensuring Access to the Clean Water and Health Sanitation and Analysis of Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam chapter Toharoh. Nah, di situ saya bahas bahwa saya menggunakan pendekatan perbandingan fikih Toharoh dengan SDGs. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, SDGs itu merupakan Sustainable Development Goals.
suatu misi yang mau dicapai oleh negara anggota PBB di tahun 2030 tentang pembangunan berkelanjutan. Itu membahas segala aspek kehidupan secara general, dan di pasal ke-6 disebutkan bahwa ada pasal tentang ensuring access to the clean water and health sanitation. Bahwasannya negara-negara PBB harus menggunakan pengelolaan air bersih dan juga pengayaan sanitasi sehat untuk umat manusia. Nah, ini menarik bagi saya karena dalam Islam justru konsep ensuring access to the clean water sangat canggih sekali. Sudah terbukti 1400 tahun lebih ke belakang gitu kan. Ada Kitabut Thaharah Babul Miyah. Maka di situ dibahas bagaimana adab Rasulullah menghemat air wudhu, misalkannya sekian mun gitu kan. Dan ini sangat penting bagi penghematan air. Maka alhamdulillah itu harus digulirkan wacana hemat air bersih gitu kan. Lalu ada juga adab buang air. Ini dalam Islam saja ada ancaman kalau kita buang air tidak tidak tarapi, itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak hati-hati, tidak sempurna, tidak hati-hati, tidak sempurna. Itu diancamnya gak main-main loh. Diancam dengan siksa kubur. Wah, siksa kubur. Ya. Gara-gara nggak bersih gitu kan. Nah, maka ini konsep luar biasa dalam Islam gitu kan. Apalagi secara kesehatan mungkin ada hadis yang membahas idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum fal yadmishu fa inna fi ahadi janahaihi daun fil akhari shifaun. Bahwa apabila ada lalat yang masuk ke cangkir minum kita lalu tenggelam, maka jangan dibuang airnya, tapi lelapkan dulu itu si lalatnya, karena satu sayap mengandung racun, bakteri, satu sayap lagi mengandung penawar. Nah, ini baru terbukti akhir-akhir ini, hadis ini itu kan kebenaran. Ini mukjizat, Masya Allah. Lalu banyak sekali kalau dipaparkan, nanti baca aja makalah saya. Dan yang jelas singkat kata begini, ya Ustadz Mulyadi dan juga yang kami muliakan Al-Agim, bahwa kalaulah umat Islam ya di dunia ini, terutama negara anggota OIC, Organization Islamic Cooperation, yang jumlahnya 57 negara, mau mengamalkan atau dengan mengamalkan memahami konsep Toharoh paham gitu kan, bagaimana Islam mengatur konsep kebersihan dan konservasi lingkungan, maka saya yakin tidak akan ada stigma negatif bahwa dunia Islam merupakan kawasan tertinggal gitu kan, kawasan kumuh, ya pokoknya jangan sampai yang jorok-jorok identik dengan negara Muslim lah gitu kan. Terutama negara kita tercinta Indonesia, kita sebagai the biggest Muslim population in the world gitu kan. Saya bangga kalau diundang ke luar negeri. I am from Indonesia, the biggest Muslim population in the world gitu. Jadi kita harus menjadi duta-duta Islam, terutama dalam kebersihan, karena orang-orang kafir, saya tegas saja orang kafir atau non-Muslim itu bukan melihat bagaimana ajaran Islam, tapi bagaimana lihat pola pikir kita dan juga tingkah laku kita terhadap realitas di kehidupan ini gitu. Jadi bagaimana yang katakan oleh Habib Nurmagomedov, orang-orang luar sana melihat tingkah laku kita, bukan ajaran Islamnya. Maka bagi saya sebetulnya cukup saja membahas bab Toharoh sudah bisa menghilangkan stigmatisasi Islamofobia. Nah, ini bagi saya yang merupakan tantangan besar kemarin di markas PBB, harus menyiapkan makalah tentang bab Toharoh gitu kan. Sedangkan di Eropa itu sudah kita ketahui pusatnya Islamofobia gitu kan. Maka saya yakin kalau orang-orang Barat di luar sana paham terhadap Islam bagaimana, mungkin mereka akan sangat tertarik masuk Islam gitu kan, karena itu luar biasa sekali. Secara pengantar Ustadz demikian. Ini agak terima panjang, kasih. 10 menit. Ya, terima kasih Ustadz Gaji, Masya Allah. Ini menarik menurut saya, ya sangat menarik sekali bagaimana kesempurnaan Islam itu bisa dibuktikan dan bisa menjadi dakwah betapa
kita bisa mengenalkan Islam lewat tahrok saja, ya. Jadi bab tahrok itu kan mulai dari bab miyah, kemudian bab wudu, bab tayamum dan seterusnya di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini. Jadi di bagaimana di combine dengan kondisi saat ini. Nah, masalahnya adalah seperti yang beliau sampaikan tadi, Bapak Ibu, ya, kitanya umat Islamnya belum menjalankan, ya. Kalau taruh ini dijalankan saja, ini sudah memperlihatkan bagaimana Islam yang begitu lengkap, syamil mutakamil, yang sempurna, itu bisa dilihat oleh banyak orang, ya. Kira-kira apa sih kendalanya nih, Ustadz Gaji, ya, sehingga kelihatannya belum membumi nih. Fikihnya mah bagus kita itu, ya, pemahamannya mah ajarannya luar biasa, tentu saja kita sangat yakin itu, tapi masyarakat kita belum sadar, ya. Apalagi tadi kalau kita bicara Indonesia yang negeri terbesar kaum musliminnya di seluruh dunia, ya, itu kan pastinya gitu, dakwah Islam ini sangat nampak di negeri kita. Tapi termasuk ke lingkungan kita juga termasuk yang masih kurang baik begitu, ya, terhadap lingkungan. Kalau lihat negeri-negeri yang mungkin tidak mengenal Islam tapi mereka begitu ramah dengan lingkungan, menjaga sanitasi dan sebagainya. Kira-kira apa nih, Ustadz Gaji, yang terjadi di negeri kita? Ini mungkin kaitkan juga dengan makalah tentang fikih lingkungan hidup ini. Silakan. Ya, baik. Ini luar biasa sekali diskusi kita di pagi hari ini. Sederhana saja, Ustadz Mulyadi. Saya teringat terhadap salah satu quotation dari Syekh Muhammad Abduh. Kalau tidak salah, kalau bukan beliau, Jamaluddin Al-Afghani. Dua-duanya itu merupakan pembaharu Islam. Mengatakan begini, aku melihat Islam ada di Eropa, tapi aku tidak melihat Islam di dalam diri kaum muslimin. Masya Allah. Jadi ulama kita, kalau tidak salah antara Syekh Muhammad Abduh atau Jamaluddin Al-Afghani pernah melakukan lawatan luar negeri ke Eropa, ke Paris, ke negara-negara Eropa lah intinya. Termasuk alhamdulillah saya juga kemarin baru dari Perancis. Itu bersih sekali, gitu kan? Eropa dengan kemewahannya, keteraturannya, kebersihannya, keindahannya, gitu kan? Kok konsep Islam tentang kebersihan malah mereka yang mengamalkan sih, gitu kan? Kalau misalkan kita melihat dunia Islam sendiri itu sangat tidak mencerminkan ajaran Islam, gitu kan. Bahkan mohon maaf, kalau saya Ustaz ini berbicara soal pengalaman, ya, pernah dulu 2019 saya diundang ke Mesir untuk mengikuti suatu event internasional di sana selama hampir sebulan, dan di sana mohon maaf banyak sekali kawasan kumuh, gitu kan, apalagi dekat Universitas Al-Azhar. Ini mohon maaf. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Ini tempat berkumpulnya para ulama, pusat ilmu. Bahkan ada istilah, kalaulah tidak karena Al-Azhar dan juga tempat-tempat bersejarah di Mesir, untuk apa kita ke kawasan tersebut, gitu kan. Maka ini berbanding terbalik sebetulnya dengan kenyataan dulu ketika abad berapa ya, ketika awal abad modern, di mana Prancis dengan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte itu menginvasi Mesir. Sampai dia kan menembak Sphinx itu, sampai dia pesek awalnya, mancung hidungnya, itu kan, patung singa kalau Ustaz tahu. Nah, dia berkomentar betul. Ketika melihat Mesir dengan keindahan dan juga kebersihan, kerapihan, kemewahannya. Nah, ini kata Napoleon Bonaparte, saya harus membangun Mesir yang baru, Kairo yang baru di Paris, di Perancis. Maka Perancis sekarang dengan serba-serbi kebersihan dan kemewahannya itu inspirasi dari Mesir sebetulnya, yang Mesir saat ini
kurang begitu tertata rapi bersih. Maka Masya Allah. ini menarik ucapan dari ulama kita, Muhammad Abduh atau Jamal Al-Afghani, bahwa saya melihat Islam itu diamalkan oleh orang luar, itu kan, oleh orang-orang non Muslim, akan tetapi dalam diri umat Muslim sendiri tidak mencerminkan ajaran Islam, itu kan. Maka apabila ada pertanyaan kenapa umat Islam mundur, itu kan, seolah-olah terbelakang, kenapa? Maka bukan karena gara-gara agama Islamnya, bukan. Tapi kenapa? Karena umat Islam sudah tidak lagi mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat agung. Umat Islam sudah mulai mundur dari mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. So, what is the solution? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. The solution is back to Al-Quran and As-Sunnah as a way of life. Sebagai way of life itu apa ya? Kalau dalam bahasa Jermannya itu Weltanschauung. Kalau dalam bahasa Latinnya modus vivendi. Kalau dalam Inggrisnya Islam sebagai cara pandang hidup ya, Islamic worldview. Iya, pedoman hidup. Nah, maka iya. Harus jadi pedoman sudah bergabung, silakan. Kalau Islam mau maju, Alhamdulillah. Ustaz Gaji, ini ada Agim juga. Ya, terima kasih. Ya, menyimak dari awal. Bagus sekali. Kalau boleh memberikan masukan atau memberikan pendapat, bukan masukan ya. Yang pertama sekali sekarang kita lakukan, lihat kamar masing-masing. Lihat rumah masing-masing. Kalau ingin membela agama, membela Islam, lihat saja sekarang tempat tidur masing-masing ya. Kalau tempat tidurnya berantakan, nyimpen sepatu, sendal berantakan, mau sehebat apapun kita bicara tentang indahnya Al-Quran dan Sunnah, kita tidak bisa menikmati indahnya Islam. Jadi benar yang dikatakan tadi, Islam sudah sempurna, sudah sangat benar. Cuma masalah terbesarnya adalah kita kurang berani melihat kamar mandi sendiri, kemudian lemari sendiri yang dekat-dekat aja. Karena kalau kita bicara indahnya Islam, itu alhamdulillah jadi amal soleh dan mudah. Tapi yang paling penting, Allah kan melihat kamar kita seperti apa, lemari seperti apa. Bukan begitu Ustaz Mulyadi? Siapa? Ya, betul. Pernah suatu saat melihat kok masjid kurang rapi, yang paling penasaran silaturahim aja ke rumah ketua DKM-nya. Oh pantas masjidnya kurang rapi karena rumah ketua DKM itu luar biasa, itu kurang rapinya di halaman. Oh ya begitulah, padahal pimpinan masjid. Jadi memang solusi yang terpenting sekarang adalah berani melihat kamar masing-masing ya, tempat tidur masing-masing, lemari masing-masing. Nah, kalau dari sana sudah bangun tidur rapi, bersih, yang 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini, kalau kesadaran itu ada pada diri dan mendarah daging, itu akan lebih mudah kita berbicara kepada siapapun karena sudah ada bukti ya. Jadi bagus sekali tadi yang disampaikan, di mana-mana kadang-kadang pesantren aja tidak bersih, masjid tidak bersih. Kita bicara bersih yang hebat, tapi ngambil sampah saja kita nggak sanggup, ya kan? Nyimpen sampah pada tempatnya saja tidak berdaya. Jadi kalau AAC mau berharap gitu kepada siapa yang sedang menyimak, lihat kamar masing-masing, lihat toiletnya, lihat raknya. Nah kalau kita sudah tergugah, aduh saya malu, ini berantakan, ini awal yang baik. 3M.
Alhamdulillah kita mendengar tentang Islam itu sempurna, alhamdulillah. Tapi kan Islam bukan hanya teori, tapi prakteknya. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa ditambahkan dalam pertemuan ini. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Terutama para ustadz, ya, para tokoh-tokoh pendakwah, ini yang kuliah Islam, sekolah Islam, lihat kamarnya. Itu aja pesennya, ya. Yang suka dakwah, khotib, jangan sampai kita kenceng dalam ngajak orang, tapi ternyata belum bagian dari diri sendiri. Gitu, Ustadz Mulyadi. Ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih menambahkan. Kita masih ada waktu, Ustadz Gaji, kurang lebih 10 menit sebelum diakhiri sampai jam 6 ya. Mungkin ada yang ditambahkan atau kita juga undang, silahkan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kalau ada yang bertanya dan memberikan tanggapan dari uraian Ustadz Gaji dan AA juga tadi, terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan, ya, menjaga kebersihan dan seterusnya. Atau di medsos juga silakan, ada yang memantau yang melalui Facebook, melalui IG, melalui media sosial lainnya, ada tim dari MK Digital dan DT Peduli yang membantu. Ustadz Gaji, mungkin ada komentar atau tambahan yang disampaikan AA tadi terkait dengan kita mulai dari diri sendiri, ya, menjaga lingkungan ini. Siap. Ustadz, kalau tidak salah, malam sudah saya sampaikan ada slide ya. Kalau boleh berkenan, itu mau kita ulas dulu sedikit lah. Itu 5 menit kalau Ustadz berkenan. Ya, aduh Bu, mohon maaf belum sempat saya download. Ya, mohon maaf. Ya, baik. Mohon maaf Ustadz Gaji, belum sempat saya download dari slide-nya ya. Mungkin diulas saja, silakan karena waktunya terbatas. Saya boleh nambahin? Oh ya, tadinya mau. Ya, saya sedikit nambahkan pertanyaan juga nih terkait juga ini banyak kerusakan ya, mungkin bencana tanda kutip ya. Kita yakin bahwa bencana itu datang dari Allah, tapi Allah juga berfirman, "Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di daratan, di lautan itu dikarenakan ulah tangan manusia. Jadi kaitan kerusakan ini dengan kerusakan lingkungan hidup tadi ya, dengan mungkin yang kemarin disampaikan di PBB, seperti apa Ustadz Gaji mengaitkan hal ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, mohon maaf Ustadz, izin. Jadi, untuk slide barangkali akan tidak sempat berarti ya? Iya, maaf belum sempat saya download. Siap. Ya, pertama begini, saya mengaturkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada AA yang kami muliakan, Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Ini Ananda namanya Gazi Abdullah Muttaqin. Kebetulan nama saya terinspirasi dari putra AA, Ustadz Gazi. Nah, karena ya, ayah saya, Kiai Haji Husain Zainal Muttaqin, sempat dulu itikaf di Darut Tauhid. Beliau anggota Dewan Hizbah, pimpinan pusat Persis. Lalu ibu saya, Ibu Hajah Nenden Filawati Muttaqin, itu sempat meluk Gaza, itu kan waktu Gaza masih kecil itu kan, dan dia ingin nanti anaknya namanya Gaza atau Gazi. Nah, maka Ananda sekarang usia 20 tahun, itu dulu sebelum lahir itu kan inspirasi dari putranya AA itu kan. Ya, mudah-mudahan AA sehat walafiat, keluarga juga berkah, dan cita-cita saya ingin ketemu secara langsung sama AA ini, karena dari kecil saya idola sama AA Gim. Ya, alhamdulillah, ditunggu nanti di Bandung ya. Insya Allah. Menyimak dari tadi, dari awal khusus.
Nggak bisa buka kamera karena memang situasinya sedang belum memungkinkan. Ya, senang dan terima kasih atas semua penyampaiannya. Memang sebuah proses ya, kita bisa menikmati indahnya Islam kalau memang 3M, kalau di Darut Tauhid itu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah, BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. Ini jadi kurikulum dan harus jadi penilaian karena kerapihan seseorang itu menunjukkan akhlak seseorang. Ya, mudah-mudahan dengan yang disampaikan oleh Ustadz Gazi tadi kita lebih termotivasi untuk merealisasikan indahnya Islam. Jazakallah Ustadz, semoga Allah membimbing dan memampukan menjaga hati ya, karena bersih hati ternyata itu yang paling utama. Terima kasih, salam hormat untuk orang tua Ustadz ya. Nuhun Ustadz Mulyadi ya. Turun, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan Ustadz Gaji, ini sudah saya download, nanti bisa dimunculkan slide-nya. Ada informasi dulu, ini juga terkait betul bagaimana kita harus menjaga lingkungan dan keseimbangan lingkungan, termasuk mulai dari diri kita. Ya, kita memulai, dan di negeri kita ini ada bencana, ya, boleh jadi penyebabnya seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, bima kasabat aidinas, karena perilaku manusia, ya, karena orang manusianya tidak beriman dan manusia tidak menjaga lingkungan dengan baik ya. Ini ada informasi situation report DT Peduli di Mamuju, report kemarin sore terjadi kejadian banjir bandang ya, kronologisnya hujan lebat di Kabupaten Mamuju mengakibatkan daerah terendam sehingga rumah warga terendam, jalan tertimbun longsor, kemudian perabotan terendam dan hanyut. Ini ada beberapa daerah, Sese Selatan, Sese Tengah, Sese Bia, Kelurahan Simboro, kemudian Simbung 1 dan 2, Desa Bambu, Desa Saleto, Dusun Ampalas, dan sebagainya. Ya, maaf ini numpang informasi dari DT Peduli. Jadi Bapak Ibu yang juga akan berkontribusi untuk program kemanusiaan di Sulawesi ya, di Mamuju, nanti bisa mengikuti atau bisa berkoordinasi dengan DT Peduli dari DT Peduli Sulawesi, atau bisa ke dtpeduli.org. Nanti insya Allah ada informasi lengkap terkait dengan bagaimana musibah yang terjadi di Mamuju di Sulawesi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian untuk bisa membantu saudara kita yang lain di sana. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sekali lagi bagian dari kemanusiaan ya, dan boleh jadi pelajaran, pengalaman bagi kita untuk menjaga lingkungan ini dengan baik seperti yang disebutkan Ustadz Gaji. Izin saya share screen Ustadz Gaji. Siap, yang ini siap. Ya. Yang ini? Iya. Ya, waktu kita kurang lebih 3 menit lagi, jadi mungkin agak dipercepat, mohon maaf. Silakan dimulai. Klik aja. Ya, Pak, next slide, Ustaz. Nah, ini foto kegiatan saya waktu diundang mengikuti International Muslim Intellectual Forum di Turki. Ini sama delegasi Rusia. Ini acara OIC, Organization Islamic Cooperation. Ini bersama Wakil Presiden Kongres Asia Afrika. Next slide. Ya. Nah, ini dari Sudan. Karena Ustaz mohon doanya, kemarin saya dapat mandat menjadi Ketua World Interfaith Forum, Forum Kerukunan Umat Beragama Asia Afrika
menjadi pimpinan Asia Afrika termuda 19 tahun. Next slide. Nah, ini waktu kemarin kunjungan luar negeri ke Paris. Next slide. Ya. Nah, ini yang di atas waktu saya audiensi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Bapak Dubes Febrian Alpianto-Ruyad di kantor PT RI Jenewa, Swiss. Yang kedua itu waktu kemarin ke Jerman. Next slide. Ya. Nah, ini waktu saya di markas Perserikatan Bangsa PBB menyampaikan tentang suatu hal di forum lingkungan tingkat dunia. Selanjutnya, Ustadz. Nah, kalau yang di atas, waktu saya presentasi menyampaikan pendapat di kantor PBB Asia Pasifik di Bangkok, Thailand. Saya menyampaikan tentang kemerdekaan Palestina sebagai amanat konstitusi UUD 45. Ini waktu saya usia 18 tahun. Dan yang di bawah, waktu saya dilantik sebagai ketua World Interfaith Forum ASEAN Africa Youth Government di MPR RI. Next slide. Ini waktu diundang ke Mesir, Ustaz, yang saya katakan tadi, Ustaz. Next slide. Nah, ini yang sebelah kanan itu undangan untuk di International Islamic Conference di Gambia, Afrika Barat, dan ini di depan, yang di sebelah sana foto saya di depan markas PBB di Swiss. Next slide. Nah, ini juga kemarin sempat diundang ke Jepang. Saya membahas tentang grand design pencapaian Indonesia Emas 2045 di bidang pendidikan di KBRI Tokyo. Next slide, Zed. Ya. Nah, di Stadion PSG. Next slide, Zed. Mention Bayern Munchen. Nah, Ya. Nah, ini para baik, pecinta habis. Mesut Ozil. Nah, saya kemarin ke sana. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz Gaji, waktunya habis. Ini mohon maaf. Ya, mungkin ada pesan terakhir sebelum kita akhiri karena waktunya sudah habis. Buat teman-teman, khususnya para anak muda nih, para remaja, tentang lingkungan hidup dan mungkin supaya lebih berprestasi lagi. Silakan, 1 menit terakhir. Ya. Ada quotation ya, ungkapan mutiara, kata-kata bagus, bijak dari Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, ya, Margaret Thatcher. Ya. Cuman sebelum ke sana, saya mau mengingatkan hadirin rahimakumullah, silahkan untuk follow Instagram saya @gazimutakin19 dan juga YouTube channel saya Gazimutakin, silahkan untuk pengembangan dakwah Islam dan juga channel edukasi pendidikan bahasa asing, Arab, Inggris, Prancis, sama Jerman. Begini, kata Margaret Thatcher, watch your thoughts for they become your words. Perhatikan apa yang menjadi pikiran kita, karena apa yang menjadi pikiran akan berubah menjadi kata-kata. Watch your words for they become your action. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan berubah menjadi tindakan. Watch your action for they become your habit. Perhatikan apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi perbuatan kita, karena yang diulang-ulang seperti tadi akan menjadi habits, kebiasaan. Watch your habits or they become your character. Perhatikan kebiasaan kita, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Watch your character for they become your destiny. Perhatikan apa yang menjadi karakter kita, karena karakter kita selama inilah yang akan berbuah menjadi gambaran bagaimana nanti masa depan kita. So, jadi
ingin mencapai cita-cita di dunia hasanah, wabil akhirat hasanah, bagaimana? Mulai dengan pola pikir kita yang positif, mulai dengan kita mengamalkan kebaikan dari mulai diri sendiri, merubah diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan secara umum. Terakhir, Ustaz, ada ungkapan Arab, laisal firaq lil firaq. Suatu perpisahan bukanlah untuk sejatinya perpisahan. Walakinal firaq lisyauq. Akan tetapi perpisahan itulah alat memendam kerinduan. Mudah-mudahan bukan terakhir kali bisa seperti ini, adalah kesempatan lain bisa tatap muka wajah. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'. Salam hormat dari saya, dari Gazi Abdullah. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Gaji, Masya Allah, luar biasa sekali. Sangat inspiratif ya, seorang pemuda, seorang remaja yang begitu antusias belajar dan ilmunya, wawasannya luar biasa. Kita nanti undang lagi insya Allah, mudah-mudahan di kesempatan lain. Terima kasih Bapak Ibu yang di medsos yang menyimak, kita akhiri dulu ya. Terima kasih melalui MKTV, MKFM, Facebook Agim, Facebook Darut Tauhid, IG, di Twitter, di YouTube yang sudah bergabung. Semoga penuh berkah, ilmu, dan hikmah kesempatan hari ini. Terima kasih ya, Dr. Asep dan semua yang sudah tergabung ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.